mau hidup berglamor atau mempunyai mobil apalah, saya suka mau beli mobil mau apa kayak saya suka Hiduplah sakarepmu gitu kan, Iya. sakarepmu gitu. Mau kemana gitu kan, mau melakukan apa gitu kan. Banyak manusia yang sering melupakan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali, kita berbincang kembali, dan pada kesempatan ini seperti biasa kita berbincang tetapi ada manqul anhunya, ada keterangannya, yaitu dari kitab Mukhtarul Ahadits. Barangkali Kang Haji Maki bisa untuk membantu dibacakan gitu kan? Ya. Ya, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12 kitab Mukhtarul Ahadits. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Bahwa malaikat Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti mati. Allah. Dan sukailah apa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Allah. Dan beramalah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Dan ketahuilah bahwa kehormatan seseorang mukmin terletak pada salatnya yang dilakukan di malam hari, dan kemuliaannya terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain." Luar biasa hadis ini. Ada Kang Irham nih, Kang Irham. Ini kalau diperhatikan tadi ya, 8 itu kan Atani Jibril. Seolah kan berarti, bukan seolah, memang sudah pasti bahwa ini nasihat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dalam hadis yang ke-12 ini Kang Irham bisa mengurai, membedah gitu kan, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang ke-12 ini. Gimana Kang Irham? Silahkan Kang Irham. baik pemirsa, saya akan mengurai secara singkat, nanti Ya. kita akan membedah bersama. Kang Tawadhu ini ya. ini kan ahli bedah-bedah ya. Ada juga ini. Bedah apaan tuh? Ya, Bedah kitab. bedah kita. Silakan. Kang Irham. Atani Jibril faqala. Ini nasihat malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Baginda Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini khusus objeknya kepada Nabi yang menjadi muhatabnya kan. Akan tetapi secara hukum itu tertujunya kepada seluruh umat. Terus Di mana malaikat Jibril ini berpesan, memberikan nasihat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya itu isinya ada 5. Ada 5 nasihat dalam dalam hadis hadis ini. Luar biasa ya. Singkat tapi ada 5 poin ya, luar 5 biasa. poin. Silahkan dilanjut Kang Irham. Yang pertama adalah isma syita fa innaka mayyitun. Hidup sesuai dengan apa yang kamu sukai. Artinya memberikan kebebasan untuk hidup. Masita itu makarep gitu kan? Iya. Untuk Sunda mah gitu. Ya. Ya. Memberikan kebebasan mau bergaya bagaimana, Gitu. mau berpose Seperti apa? memakai baju yang modelnya bagaimana, bebas gitu ya. Berarti kan kebebasan untuk hidup. Ya. Tapi ada peringatan
Mau hidup berglamor atau mempunyai mobil apalah. Kalau Kang Jemaah kan Apalah mobilnya gitu. mobil Jeep ya. Oh. Mobil Jeep atau mobil apa tuh? Ya pokoknya yang pakai off-road lah gitu. Yaitu saya suka mau beli mobil mau apa kayak. Saya suka tapi ingat awal akhir Fa innaka mayyitun. fa'inna kama itu. Kita semua itu akan meninggal. Jadi di sisi lain ada anjuran, bukan anjuran, ada Kebebasan. kebebasan. Di sisi lain lagi tapi ada batasan. Batasan. Bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan suatu kematian yang kematian itu adalah suatu keniscayaan, Sesuatu yang pasti itu akan terjadi. luar biasa, luar biasa. Jadi Yang kedua, yang kedua adalah wa ahbib masyita fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kamu cintai. Anak, istri, kemudian tetangga ataupun siapa. Cintailah. cintai, sukai, gitu kan? Apapun. Saja. Kalau kita punya barang-barang antik gitu Ya, kan. wajar lah Semisal, gitu kan, sebagai iya. manusia ada apa interest gitu kan. Ya. Kalau istilah sekarang itu Gitu. ada ketertarikan gitu. Kita hobi badminton berarti Ya, beli olahraga gitu kan. beli Gitu. raketnya itu yang mahal kan gitu. Kalau ada Mereknya apa? uangnya. Mereknya apa yang dipakai ya? Oh, nanti iklan. Jangan disebut mereknya, nanti iklan. Belum ada sponsor nih. Oh iya. Terus Jadi, sukai, cintai, sesukamu kamu gitu kan. gitu. Nggak ada batasan, silakan. Tapi ingat, Pak Inaka mufariku. Ada peringatan. Ada peringatan. Jadi apa yang kita cintai itu kita Mufariku akan itu apa? terpisah atau berpisah. Kayak ada apa ya, lirik-lirik lagu itunya. Yang Rumus dunia itu, rumus dunia. Semua akan berpisah. berpisah. gitu. Iya. Ya. Barangkali mau menyanyi? Jangan bedan. Nanti ada seasonnya. Yang ketiga tadi, Kairan. Yang ketiga adalah wa'mal masyita fa innaka majiyun bihi. Ya, itu gimana tuh? Kerjakan apa yang kamu sukai lah. Mau apa kek yang dikerjakan. Wakmal gitu kan. Wa'mal itu imal Beraktivitas lah, berkarya lah, gitu kan. Bekerja lah. Apapun. Sesuai dengan keinginanmu. Mau hal yang kecil ataupun Mau hal yang besar, toh nantinya akan ada balasannya. Fa innaka majiyun bihi. Majiyun bihi itu Itu akan dibalas. Ada balasannya. Ada balasan. sekecil apapun. Kalau kita melakukan kebaikan berarti sekecil apapun kebaikan itu akan tertulis. ada balasan. Ya. Yang keempat, Yang keempat adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan Berat seorang mukmin ini Iya. adalah Gimana tuh? terdapat dalam qiyamuhu bil lail. Mendirikan sholat ataupun menghidupkan malam itu dengan berzikir, bertasbih dan Jadi lain konotasi qiyam di sana bukan hanya sholat, sebagainya. Bukan hanya sholat, tapi zikir, baca zikir, Quran, ya, beribadah lah. beribadah lah, beribadah gitu, ya, betul. di mana kan Kan kalau tidak kita semua bisa orang berdiri gitu kan, ada duduknya. La Gitu. yukallifullahu Nah, nafsan. jadi qiyamuhu ini bilail itu pokoknya ibadah aja gitu. Ibadah, Iya. Terus tapi jangan itu yang jangan begadang tuh. Ya, kalau tidak ada artinya itu. gitu. Silakan begadang, tapi kalau ada Artinya. ini lirik lagu siapa lagi? Siapa ya? Yang nyimak ya? Rumah. Mukarramnya. Yang kelima tadi? Yang kelima adalah wa izzahu stighna'u anin. Nah, ini gimana nih? Kehormatan seseorang itu terletak pada istighna. Istighna itu apa ya? Tidak berpangku pada pemberian orang lain. Benar-benar mandiri. Mandiri. Gitu. Berdikari, mandiri. Jadi, betul. Upami cek bahasa ketergantungan Sunda gitu. mah ngalap cukup kuno aya. Oh iya. Merasa iya. ridho terhadap sesuatu yang kecil apapun. Ya. Itu pemberiannya diberikan oleh Allah. Ya, taib. Baik, Kang Irham, ini luar biasa nih. Kalau kita lihat ini hadis yang ke-12 ini secara lapad ringkas. Betul. Gitu kan? Betul. Secara apa istilah kalau dalam bahasa Arab itu ijaz. Ada Ijaz, ijaz, ada ada isnaf, ijaz. ada musawat kan ini. Musawat. Ini ijaz, ringkas tapi Tahu jelas. mutasor ya. Singkat tapi padat gitu kan. Tetapi di dalamnya Luar biasa. ada beberapa nasihat yang tadi diuraikan oleh Kang Irham itu Wow. kurang lebih ada 5. Ada 5, iya. Ya, pemirsa, dalam hadis yang ke-12 ini ternyata meskipun lafadznya itu ringkas, tapi kandungannya itu ada 5 loh nasihatnya. Pertama, tadi itu adalah bahwa kematian itu sesuatu yang pasti.
Kedua adalah yaitu bahwa kita suatu saat nanti pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga, sekecil apapun atau sebesar apapun amal yang kita lakukan itu ada balasannya. Yang keempat, itu bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada ibadah waktu malamnya. Dan kehormatan seseorang juga itu manakala seseorang tersebut tidak ketergantungan lah kepada orang lain alias mandiri atau berdikari. Sangat cocok untuk dijadikan modal kehidupan kita. Betul. Di dunia maupun di akhirat kan gitu kan. Di sini kan ada kita istilahnya apa ya? Hal-hal yang menyangkut keduniawian, Ya, hal-hal yang menyangkut tentang ukhrawi. ukhrawian kan gitu, yang 5 poin ini. Saya mau ngambil yang pertama saja dulu ya. Bahwa Isma Syita. isma sita fa innaka mayitun. Berarti hiduplah sakarepmu gitu kan? Iya. Sakarepmu gitu. Mau kemana gitu kan? Mau melakukan apa gitu kan? Tetapi ingat bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan semuanya pada dasarnya kita ini hanya menunggu mati. Betul. Kita ini orang yang sudah divonis mati. Gitu kan? Ya. Itu di dunia ini orang yang sudah cuman menunggu eksekusinya kapan gitu kan? Di mana, kapan gitu kan? Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Nah, barangkali Kang Haji Maki tentang kematian ini bagaimana sih sebuah kematian itu? Bahwa sesuatu yang memang pasti tetapi kita juga jarang sadar gitu kan. Bahkan itu sesuatu yang apa ya, yang yukrihu itu apa? Ya. Di pikangewa itu. Pikangewa gitu ya. Ya ongkoh ya mati maut teh kan didodoho orang teh sadar gitu ya. Tapi orang teh kadang-kadang Oke. nah gitu barangkali Kang Haji Maki bisa mengurai tentang masalah kematian. ya. Pertama dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Allah. Ceritakan Muhammad. Ya. Sesungguhnya qul innal maut itu seperti kita menambah usia tambah usia tambah umur. Padahal fa innahu mulaqikum, malaikat Israil itu mengikuti kita. Yang kedua, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Bahwa Rasul bersabda bahwa mati itu pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu, dan semua manusia Pasti masuk pasti gitu. akan masuk ke pintu itu. Jadi, mati itu gerbang mungkin gitu ya. Setiap orang pasti bakal Akan masuk ke sana. Ada Kullu cerita nafsin dha'iqatul maut Anjing, itu. iya. Iya. Meskipun di dalam peti yang Digembok, gembok gitu dikunci, ya, dalam iya, benteng yang tetap- kokoh tuh kalau kunjung Tetap di malaikat iya. pencabut nyawa tidak pencak kaki gitu kan. ini Dia udah gitu. ada cerita asik Ya, gimana ceritanya tuh? dalam salah satu tafsir, Ya. bahwa dijelaskan Nabi Isa itu ibunya namanya Siti Maryam. Nah, Siti Maryam. Waktu meninggal Siti Maryam, Nabi Isa tidak tahu Ibu Maryam meninggal. Dikarenakan lagi melaksanakan tugas ilahiyah dakwah Dakwah, Islamiyah. iya. Sudah 3 hari ada informasi dari sahabat Nabi Isa, Ibu Maryam meninggal. Kata Nabi Isa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus setelah itu di mana tempatnya? Di anu. Bencang cerita, ketemulah makbaroh Siti Maryam. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam itu adalah bisa membangunkan yang hidup. Di sini juga kan ada yang bisa membangunkan yang hidup itu, seperti tangan istri bapak kan Apa? Ke sana ya, Raja. Ya, dimasukkan ke sarung Anda, pasti ada yang masuk gitu. Ada yang Itu bagian tapi itu beda kan, Ya, ya, kualitasnya ya. beda. Tapi gini, ya. maaf, Santai. oke. Ya. Tapi kan yang dimaksud, maaf, waktu meninggal emak saya tidak ada di samping emak. Dikarenakan ada tugas ilahiyah dakwah Islamiyah. Tetapi emak belum pernah memberikan wasiat terhadap saya, kata Nabi Isa. Kum ya ummi biiznillah, berdirilah.
Nabi Isa. Bukan biidni ya. Ya. Ini catat pemirsa, bukan biidni tapi biidnillah. Biidnillah. Ini. Biidnillah. Kum ya ummi biidnillah. Bangun Nabi Atas izin Allah. atas Ya. izin Allah Siti Maryam. Apa yang diwasiatkan oleh Siti Maryam? Ya Rasulullah Isa, Ya. ceritakan Isa kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini bahwa sakitnya sakaratul Dicabut maut. nyawa. Sakaratul maut. maut. Kalau kita badan kita ditusuk sampai 114 tusukan masih sakit kene. Pokoknya Sakaratul maut. saking sakitnya mati. Udah puncak kulit penyakit. pun kulit Sakit itu kulit mati. pun kalau disisir dibanjur sama air garam sakit sakaratul maut. Iya, iya. Kenapa disampaikan bahwa tentang sakaratul maut oleh Siti Maryam wasiat kepada Nabi Isa? Banyak manusia yang sering melupakan kematian. Mohon maaf nih, motong nih. Kayaknya kalau bercerita tentang kematian serem juga ya. Serem juga gitu kan. Ekstrim ya. Ya. Jadi meskipun memang suatu yang pasti itu kan, tetapi kalau tidak salah nih, bahwa yang pasti itu bukan hanya mati. Ya. Betul. Itu kan, rezeki itu pasti, ya. rezeki itu pasti. Kalau tidak salah bahwa Wa ma min manusia, dabbatin ya, bahwa manusia itu kan dikejar oleh dua hal. Illa Allah. Yang pertama kematian, ajal. Betul. Yang kedua adalah rizki. Tetapi yang sering juaranya itu rizki. Jadi timbang kematian. Daripada kematian, Ya. kamu lawan kalau juaranya yang kematian, ajal, ya udah mati gitu kan. Ya. Yang kedua, wahbib masyita fa inna kamu farikuhu. Silakan untuk menyintai apapun, Siapapun. mau apa, mau kendaraan, mau istri, mau Apapun lah. gitu apapun kan. lah, apapun lah. Anything, everything gitu kan. Ya, yang jelas kita itu mufariku itu kan ada nasihat dari guru kita almarhum Bu Ajengan bahwa Yang luar biasa nih. pokok ragragti imah Ninggang kana pileuyeun ulah sok bogoh kasema ari balik Sok leungiteun. Wow. Luar fa inna biasa. kamu farikuhu. Luar Itu biasa. nasihat walaupun lagu tetapi Dalam. dalamnya luar biasa. Mungkin beliau guru kita, Kalau sekarang, kakek kita Kalaupun lagu tapi jeleb. Istilahnya. mengambilnya kayak dari Ngenjang. Ya, insya Allah dari referensi yang gitu. Mufarikuhu itu kan berpisah. Berpisah. Bahwa di sisi lain silahkan mencintai, Ya. gitu kan? Silahkan menyukai, karena itu kan normal, gitu. Tetapi yang dititik tekankan di sini jangan berlebihan. Mencintai boleh, tapi jangan berlebihan, karena apapun yang kau cintai, apapun yang kau sukai, suatu saat pasti akan meninggalkanmu, gitu kan? Jadi lebih baik mencintai yang maksimal itu hanya kepada Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan, Betul. tidak akan pernah berpisah, gitu kan? Cintailah dat yang tidak akan pernah lenyap. Eta luar biasa ini kuat Kang Irham ini. Semakin malam semakin pintar. Ya, mohon maaf ya, canda Kang Irham. Terus yang ke berapa? Nasihat Jibril yang keempat kalau tidak Ya. salah nih. Ya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu billail. bahwa jelas mulianya mukmin itu, seseorang mukmin itu tergantung bagaimana bangun di malam hari. Malahan ada hadis lain. Manis taiqodo wa aiqodo ahlahu kutibalahu minaz zakirin katsira waz zakira. Bahwa barang siapa yang bangun malam hari, manis taiqodo wa aiqodo ahlahu, kita bangunkan istri kita. Bangun istri kita, terus membangunkan anak-anak kita yang 11 itu kan. Wa aiqodo ahlahu. 11. Iya. Iya, iya. Iya kan cita-cita kan banyak. Kesebelasan ya. Mau bikin tim sepak bola. Apa-apa. Iya, bagus. Orang tua juga kita Iya. banyak. Iya. Oh, kita bikin aja. Terus Yang melahirkan istri saya. Kutibalahu minaz zakirina katsira waz zakirat. Iya. Maka dicatatlah, walaupun rumahnya bubuk, jelek, nggak baik, tetapi kutibalahu minaz zakirina katsira waz zakirat, ada
ada mercusuar nyampe ke langit. Sinar apa itu? Sampai yang asalnya melihat bumi itu gelap gulita, ternyata manistai kodo wa kodo ahlahu, yang bangun setiap malam dan membangunkan keluarganya. Oh, Itulah. tidak hanya sendiri yang Tidak ada melakukan sendiri. qiyamul lail, tapi ngajak kepada orang lain. Pertanyaan saya begini, kapan waktunya qiyamul lail itu? Dari mulai kapan? Start dan finishnya itu? Ya. Ada 1/3 malam, Ya, ada 2/3 malam, Ya. ada 3/3 malam. Nah, Nah, itu utamanya yang mana gitu? Ya. nah, enggak, ya Yang utama disebut mana? qiyamul lail kan? Yang 1/3 malam dari jam berapa ke jam berapa? 2/3 malam dari jam berapa ke jam berapa? 3/3 malam juga jam berapa ke jam berapa? Lebih apanya? spesifik. Otentiknya seperti apa gitu? Kalau mudah jam misalnya gitu kan? Kalau menggunakan jam Jam yang ada di kita. gitu kan. Barangkali Kak Ilham? Jadi ini dulu harus mengerti dulu tentang qiyamul lail dulu ya. Ya, Jadi silakan. tidak setiap tahajud itu tidak setiap qiyamul Qiyamul lail itu tahajud, betul. Itu kan. Ya. Kalau tahajud kan ada Ada ayatnya salah satu langsung. syarat kan ya. Syaratnya itu kan harus badanaum. Badan Oh iya, badanaum. Jadi betul. setelah sholat isya, kemudian kita tidur, kemudian kita melaksanakan sholat itu kan bisa dikategori sebagai Ya, sholat tahajud. Ya. Nah, Ya, terus gimana? Nah kemudian qiyamul lail kan bisa diisi dengan dzikir, kemudian tasbih kan bersifatnya skalanya umum, Ya. tidak spesifik kepada sholat tahajud kan. Artinya sholat witir yang dilaksanakan, Awabin, sholat hajat, sholat hajat, sholat atau istihoroh, sholat istihoroh atau sholat tasbih apapun pun kan gitu kan, sholat iya. mutlak, Nah itu taraweh juga mungkin masuk ya. Qiyamul lail kan? qiyamul lail. Iya, dia Masuk. menjelang sekarang kan mau Menghidup-hidupkan menuju bulan Ramadan ya. Ramadan ya. Iya, iya. Nah. Cuma begini, ada apa ya namanya? Istilah yang berbeda dengan istilah qiyamul lail itu sendiri. Kalau misalnya jam 1 taruh aja. Ya. Itu kita menyebutnya apa? Qiyamul lail. Qiyamul Iya, lail. lail kan? Iya. Tapi kalau istilah pengucapan bahasa Indonesia jam 1 itu pagi. Masuknya pagi. Gitu kan? Karena Itu jam perpindahan 1 itu perpindahan maksudnya- tanggalnya berarti jam 12 kan. Jadi unik ya. Jadi karena memang penghitungan yang berbeda mungkin ya, penghitungan dalam waktu, jadi penyebutannya pun beda. Tapi jelaslah mungkin dalam sudut pandang agama qiyamul lail itu pokoknya dari mulai terbenam tenggelamnya matahari, kemudian mau Sebelum terbitnya fajar. sampai sebelum terbit fajar sodik ya. Bukan kadzib. Bukan kadzib. Nah, begini, kalau dilihat dalam surat Al-Muzammil, Ya. itu kan ada instruksi qiyamul lail itu. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, gitu kan? Qumil lail illa qalila. Nah, qalila ini Yang sedikit nisfahu awin kus, awzid, gitu Ya. kan? Warattilil Qur'ana Tartil. tartil. Kalau lihat dalam surat Al-Muzammil itu, Nabi Muhammad SAW ketika akan diberikan tugas berat. Apa tugas berat? Menyampaikan tauhid di tengah orang-orang menggandrungi kemusyrikan. Jahiliyah ya masih Jahiliyah. Iya. Istilahnya begini, kudu nanjeurkeun nyebutkeun bahwa pangeran teh hiji di tengah-tengah jalma anu resep nyembah ka pangeran anu loba gitu kan. Jadi anti mainstream gitu kan. Kanjeng Nabi itu melawan arus gitu. Berat kan itu. Maka apa yang dipersiapkan oleh Kanjeng Nabi itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qumil lail. Laksanakan qiyamul lail. Kemudian warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an. Orang yang suka sholat qiyamul lail itu hiya asyaddu wa aqwamu qila dalam ayat lain. Iya. Walaupun pembicaraannya sedikit Tajam tapi. tajam, didengar itu langsung kena ke hati. Kena karena kecrekna gitu kan. Ya asyaddu Ya. wa aqwamu qila. Iya, iya. Itu makanya Karena mungkin ini kemuliaan ini Ya. yang didapati. makanya ulama-ulama terdahulu nggak banyak retorika, speed reading, nggak banyak apa-apa gitu. Tetapi Bukan orator ulung bukan gitu kan. orang ulung, tetapi Yang biasa-biasa aja. yang biasa-biasa aja. Wali Songo 9, tetapi mayoritas Kalau istilah Sundanya Indonesia sekecap Nyata, nyata sacidu metu. Betul, itu. Karena asar daripada qiyamul lail itu.
dan itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Luar biasa, yang mulia. Oh, ada satu lagi. Maaf, ada satu lagi belum nih? Wa izahu ya. Nah, Pak Iza itu tuh kayaknya Kang Irham sudah mulai ini apa ya? Greget gitu ingin membahas ini ya. Silahkan Kang Irham lah. Tadi kan kemuliaannya, sekarang kan Kehormatan. Iya. Jadi kan Jadi syaraf kalau dan izz. syaraf itu kan kaitannya dengan Allah. Berarti kan secara vertikal tuh. Ya. Nah, kalau iz itu kan diartikan kehormatan, berarti antar sesama manusia. Berarti kan hablum minan nas, Iya. itu iza. Nah, di mana bukan ijang ya, ijah. Oh iya. Bisa. Aduh, enggak saya ini. Iza. Jadi terus ijah gimana? itu kehormatan, kehormatan. Kehormatan seseorang itu terletak pada kemandirian atau berdikari, tidak Independen lah ya kira-kira kalau sekarang itu. independen, berdiri Heeh. di atas kaki Kaki sendiri. Nah, jadi tidak meminta-minta kepada orang lain, artinya merasa ridho dengan sesuatu yang kita miliki aja. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau orang suka minta-minta kepada orang lain, jatuh harga martabat harga diri. Tergantung bagaimana meminta-mintanya. Kalau untuk meminta-minta untuk kepentingan umum, Oh iya. seperti masjid, man bana masjidan banallahu baitan Ya. fil jannah, itu bukan untuk pribadi. Toh kembalinya ke Untuk dianya kemaslahatan, sendiri ya. gitu ya. Cuman karena waktulah yang Bisa menentukan, memisahkan kita. memisahkan kita. Suatu saat nanti kita bertemu kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.